Di pertemuan ini kita akan membahas tentang perhitungan stokiometri. Oke, quiz ya silakan di screenshot saja ya. Nanti silakan kerjakan di rumah untuk cari jawabannya karena ini pasti keluar di UTS. Sudah di screenshot? Oke, saya next kan ya. Ini yang kedua. Sudah ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Baik. Jadi ini saya anggap sebagai, saya nggak buat ini menjadi tugas karena kalau tugas kan harus dikumpulkan ya. Dan kalau dikumpulkan jatuhnya itu kalian hanya nyontek. Saya nggak mau dan saya nggak suka. Jadi saya minta kalian untuk dari kesadaran diri kalian sendiri, kalau kalian tahu ini adalah, saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah bocoran soal UTS, maka saya harap kalian mencari jawabannya sendiri. Nah, itu yang saya butuh kalian cari jawabannya sendiri. Bukan minta temennya lihat jawaban temennya. Oke, silakan kalian cari jawabannya yang ini materi sebenarnya, materi kuis ini merupakan materi dari materi yang sebelumnya tadi dan sebelum-sebelumnya. Oke, jadi saya biasakan memang kalau offline, materi hari ini itu akan ada kuis dari materi sebelumnya dan materi sebelumnya lagi. Supaya nanti Anda terbiasa dengan materi-materi kimia dasar. Karena sifatnya pembelajaran kimia dasar ini bukan sekali belajar, kalian langsung hafal gitu ya. Enggak, atau langsung mengerti. Sedangkan kalian dengar lagu aja, itu nggak mungkin sekali dengar langsung bisa hafal. Pasti minimal 2 kali, 3 kali. Apalagi ini kimia, bukan hal yang mudah. Jadi saya minta kalian untuk belajar, cari jawaban ini sendiri. Setelah materi kuliah ini selesai, kalian cari jawabannya, apa yang tepat gitu ya. Dan saya tidak ada kasih jawabannya, karena saya nggak mau kalian langsung tidak ada usaha untuk mau belajar. Jadi nanti setelah ini silahkan kalian cari jawabannya di materi pertama tadi itu sudah ada kuis, ada sejumlah kuis, ada 3. Nah ini ada 5, berarti kan sudah dapat bocoran sekitar 8 soal. Itu sama satu lagi ya, yang metana itu 9. Jadi sudah dapat 9 dari 50 soal UTS pilihan ganda. Jadi ada 50 soal UTS, 70 soal UAS. Jadi saya harap kalian mempersiapkan dengan sebaik mungkin untuk UTS ya. Karena tadi UTS-nya itu ini susah, bukan UTS-nya teori. Kalau teori kan gampang aja, tinggal dihafal-hafal gitu. Tapi kalau ini satu soal itu sangatlah rumit untuk menjawabnya. Ya, saya lanjut ya. Apa itu stokiometri? Nah, stokiometri itu adalah bicara soal beberapa hal. Yang pertama adalah tentang persamaan kimia dan perhitungannya. Kita akan belajar jumlah reaktan dan produk. Kita akan belajar reaksi, pembatas, dan hasil reaksi. Ya, 3 hal ini saja ya. Oke, nah sekarang kita belajar dari persamaan kimia. Oke, apa itu persamaan kimia? Persamaan kimia merupakan lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia berlangsung. Reaksi kimia adalah proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Contohnya di sini adalah H2 plus O2. Maka kalau direaksikan menjadi H2O ya. Jadi menjadi satu senyawa. Molekul hidrogen bereaksi dengan molekul oksigen menghasilkan air. Nah, cara menulis persamaan kimia. Jumlah atom oksigen di sebelah kiri 2. Ya. Ini ya, H2 plus O2 sama dengan H2O. Nah, jumlah atom oksigen di sebelah kiri itu yang ini ya, bukan kiri yang saya kursornya ini saya gerakkan, ini oksigennya sebelah kiri 2. Sebelah kanan oksigennya 1.
Yang mana? Yang ini. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi sebelum reaksi, massa dari oksigen itu 2, gitu ya, kita ibaratkan 2. Dan sesudah reaksi seharusnya sama dengan 2 ya. Tapi ini tidak sama, ada yang 2, ada yang 1. Nah, oleh karena itu perlu namanya disetarakan. Saya harap kalian sudah tidak asing dengan kata disetarakan. Oke. Disetarakan seperti apa? Jadi kalau kita lihat di tadi H2 hidrogen ditambah oksigen menghasilkan H2O. Nah, bagaimana supaya setara? Ya, supaya setara berarti kita oksigen ini 2 di sini di kiri. Berarti sebelah kanan harus ada 2. Oke, mana ya? Jumlah atom oksigen di kiri 2. Nih, jumlah atom di oksigen di sebelah kanan 2. Caranya gimana tadi? 2-nya ini kita buat di depan hidrogen sini. Jadi nanti perhitungannya ada 2 molekul oksigen. Jadi 2 molekul nah, tapi di sini kan 2H2O, sedangkan di sini tadi masih H2 aja ya kan? Nah, karena di sini sudah 4 jumlah hidrogennya, maka sebelah kiri juga harus 4. Makanya juga di sebelah kiri ditambahkan 2 ya. Oke, jadi jumlah atom sebelah kiri 2, jumlah atom oksigen sebelah kanan juga 2. Nah, dalam hal ini persamaan kimia itu dinamakan seperti apa? 2 molekul hidrogen dapat bereaksi dengan 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul air. Nah, ini yang paling simpel ya dalam hal persamaan kimia. Karena nanti kalau kita bicara stokiometri, kita tentu berbicara tentang perhitungan ya. Perhitungan reaksi kimia. Nah, gimana kalian bisa menjawab perhitungan reaksi kimia kalau persamaan kimia aja yang tadi menerapkan prinsip dari hukum kekekalan massa ini, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, ini nggak bisa kalian lakukan gitu ya. Nah, ini tadi penjelasannya. Jadi 2, saya lengkapin dulu. Oke. Jadi ada yang sebelah kiri ini merupakan reaktan ya, material dalam reaksi kimia. Nah, sedangkan yang sebelah kanan adalah produknya atau substansi sebagai hasil dari reaksi kimia. Jadi 2 molekul hidrogen ditambah 1 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul air. Nah, 2 mol tambah 1 mol bukan berarti 2 tambah 1 kok nggak 3, bukan gitu ya. Jadi yang dilihat di sini adalah persamaan dari masing-masing unsur penyusunnya ya. Oksigennya apakah sama jumlahnya? Hidrogennya apakah sama sejumlahnya? Karena kan tadi prinsip dari hukum kekekalan massa, dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama ya, bukan jumlah zatnya tetapi masanya. Maka dalam hal ini koefisiennya tadi dan subskrip yang tadi sudah dijelaskan itu harus sama. Oke, nah sekarang kalau ini kan terkait dengan masanya, karena dengan tadi koefisiennya itu sama, maka gramnya juga pasti sama. Contohnya di sini 2 molekul H2. Satu hidrogen itu masanya itu 2 ya, 2,02. 2 kali 2,02 sama dengan 4,04. Ditambah oksigen. Oksigen itu dia muatannya 16, masanya itu 16. 16 kali 2 32. Jadi yang sebelah kiri ini totalnya 4,04 ditambah 32 sama dengan 36,04 gram reaktan. Nah, yang sebelah kanan itu dia 2 molekul H2O. H2O itu adalah massa atomnya itu massanya itu adalah 18. 2 kali 18 36. Jadi massa zat sebelum reaksi atau reaktan dalam hal ini dan juga dan produk itu harus sama. Itu dimulai dari bagaimana penyetaraan. Makanya kalian kenapa sih waktu SMA itu dibilang harus disetarakan, harus disetarakan? Karena kembali kepada apa yang dibilang prinsip dari hukum kekekalan massa yaitu Avogadro tadi, bahwa massa zat sebelum dan sudah reaksi itu adalah sama. Maka harus disetarakan koefisiennya. Tadi sudah jelasin. Nah, hal yang pertama adalah bisa menyetarakan persamaan kimia ya, menyetarakan. Terus mengidentifikasi semua reaktan dan produk, kemudian tulis rumus molekul yang benar masing-masing pada sisi kanan dan kiri persamaan. Oh, ini prinsip-prinsipnya. Baru setarakan persamaan tersebut dengan mencoba berbagai koefisien yang berbeda. Jumlah atom dari tiap unsur sama pada, ini agak ribet ya. Kita langsung ke contohnya saja ya. Nanti makin bingung kalian dengan banyaknya kata-kata ini. Oke. Ini dulu ya. Tahap pertama, soalnya seperti ini bunyinya.
Tahap pertama dalam sintesis asam nitrat, jadi asam nitrat itu ada rumusnya adalah HNO3 ya, HNO3. Sintesis asam nitrat itu HNO3. Nah, jadi yang mau dibuat itu apa produknya? HNO3. Ingat ya, produknya HNO3. Nah, dibilang di sini bahan kimia penting yang digunakan untuk membuat pupuk, obat-obatan, dan peledak. Ya, adalah reaksi antara NH3 yaitu amonia dan oksigen yang menghasilkan nitrogen, oksida, dan air. Tulis persamaan kimia yang setara untuk reaksi ini. Oke, jadi sekarang kita mau, jadi yang mau bereaksi ini yang mana nih? Yang mau bereaksi adalah NH3 plus oksigen menghasilkan nitrogen, oksida, dan air. Loh Bu, bukan HNO3. Dibilang ya, tahap pertama. Jadi ini kita bicara masalah pas tahap pertama dalam sintesis ya. Nah, sekarang kita reaksi amoniak NH3 oksigen menghasilkan nitrogen, oksida, dan air. Oke. Kita lihat bagaimana persamaannya. NH3 plus oksigen menghasilkan nitrogen oksida plus H2O. Pelan-pelan ya, kita bahas. Kita lihat bahwa N hanya muncul sekali pada kedua sisi persamaan. Nah, muncul sekali ya, N sebelah kiri 1, N sebelah kanan 1. Dan dalam jumlah yang sama dengan 1. Karena itu, NH3 dan NO pasti mempunyai koefisien yang sama. Untuk menyetarakan H, kita tempatkan angka 2 di depan NH3. Nah, sekarang kita lihat, hidrogennya udah setara nggak? Belum ya. Sebelah kiri hidrogennya berapa? 3. Sebelah kanan hidrogennya 2. Nah, ini 1, 3, 1, 2. Nah, supaya setara gimana? Supaya setara berarti kita harus membuat apa? 3-nya ini, angka 3 di sebelah kiri ini kita pindahkan ke kanan. Ini 3. Ini 3 kali 2, 6. Nah, supaya di sini juga totalnya 6, jadi bagaimana? Di sini dibuat menjadi 2. Jadi di sebelah kiri ada 2 molekul nitrogen, 2 molekul ini belum dihitung ya. Ada 6 molekul 6 atom hidrogen, ada 6 atom hidrogen. Jadi kiri kanan sudah setara hidrogennya. Nah, sekarang bagaimana dengan nitrogennya? Karena tadi kita sudah nambah 2 di sini ya. Jadi 2NH3 plus oksigen menjadi NO plus 3H2O. Nah, karena tadi kita udah nambah 2 di sebelah kanan, maka kita tambah lagi nih 2 di sebelah kiri. Jadi seperti ini. Di sebelah kanan, sorry. Jadi 2NH3 plus oksigen menjadi ada tambahan 2NO. Karena di sebelah kiri sudah ada 2-nya tadi, kita tambahkan kan? Nah, makanya sebelah kanan kita tambahkan 2 lagi. Nah, masalahnya di sini, oksigennya yang nggak setara. Karena apa? Karena di sebelah, kalau kita lihat yang sebelumnya, sebelah kiri ada berapa oksigennya? 2. Tapi sebelah kanan oksigen ada berapa? 5, ya kan? 2 tambah 3, 5. Ini sebelah sini 2. Oke. Nah, oleh karena itu, kita harus setarakan. Caranya gimana? Nah, terdapat 2 atom oksigen pada sisi kiri, dan 5 atom oksigen pada sisi kanan. Nah, supaya dia seimbang, maka kita harus perbedaan jumlah atom oksigen ini dapat dihilangkan dengan menuliskan 5/2 di depan oksigen. Jadi, kita tulis 5/2 di sini. Kenapa? Karena di sini kan di sebelah kanan sudah 5 nih ya. Nih, yang sebelumnya tadi kita nggak usah lihat, nanti bingung. 2 tambah 3, 5. Nah, ini 5. Supaya ini hilang, supaya jumlahnya sama, berarti kita tulis 5/2. Kenapa 5/2? Karena ketika 5/2 dikali 2, ini kan 2 nih ya. 5/2 kali 2 berarti hasilnya berapa? Hasilnya 5 ya. Nah, berarti 5/2 dikali 2 sama dengan 5. Oke, 5/2 dikali 2 sama dengan 5. Oke, berarti sebelah kiri oksigennya sudah 5, sebelah kanan oksigennya 5. Kita lihat di sini, persamaan ini bagus nggak sih dilihat? Enggak ya, karena ada pecahan. Oleh karena kita harus setarakan, kita harus kalikan gitu ya persamaan ini. Kita kalikan sebanyak 2 kali, karena di sini ada saya lupa penyebut atau pembilang gitu ya, yang bawahnya ini ada 2 ya. Nah, jadi kita kali 2, berarti jadi 2 kali 2, 4, 5/2 kali 2, 5, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Nah, jadi perhitungan akhirnya kita bisa lihat di sini.
Nitrogen sebelah kanan 4, sebelah kiri reaktannya 4, produknya juga 4. Hidrogen 12, maka produknya juga 12. Reaktan produknya sama. Oksigen juga sama ya, sama-sama 10. Nah, ini contoh masih menyetarakan, belum menghitung ya. Oke. Nah, ini baru masuk belajar ilmu stokiometrinya. Tadi kalau tadi itu masih kita udah belajar apa tadi, mol ya, masih mudah-mudah ya, mol, kita belajar tentang persamaan, penyetaraan gitu ya. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut yaitu mengenai jumlah reaktan dan produk, karena ketika kita belajar kimia, kita belajar tentang reaksi kimia. Di mana kita harus karena tadi materi tentang stokiometri, maka Anda harus mengetahui apa definisi dari stokiometri. Jadi stokiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas. Nah, kalau dikatakan kuantitas kan itu berarti jumlah ya. Jumlah dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Oke, reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Tadi kita udah ngerti reaktan, sudah ngerti produk. Nah, sekarang kuantitasnya itu seperti apa gitu. Nah, cara pendekatan kita dalam menghitung ini adalah menggunakan metode mol ya. Jumlah mol. Tadi saya sudah jelaskan mol panjang lebar ke kalian. Oke, nah sekarang tahap metode mol. Pertama, tulis rumus yang benar untuk semua reaktan dan setarakan. Jadi langkah pertama dalam kita mengenal stokiometri, supaya kita bisa lancar menghitung stokiometri adalah pertama setarakan ya, setarakan. Oke. Setelah itu kita usahakan bagaimana kuantitas yang ada itu tadi, perhitungan itu kita ubah jadi mol. Nah, gunakan koefisien-koefisien dalam persamaan yang sudah setara untuk menghitung jumlah mol dari kuantitas yang dicari. Oke, jadi prinsipnya tahu menyetarakan, tahu menghitung mol, ya itu udah 80% lah Anda sudah bisa menghitung stokiometri. Nah, dengan menggunakan jumlah mol yang telah dihitung serta massa molarnya, konversi kuantitas zat yang tidak diketahui menjadi satuan yang diperlukan. Biasanya sih gram ya. Periksa bahwa jawabannya masuk akal dalam wujud fisiknya. Oke, kita masuk ke soal ini. Oke. Semua logam alkali bereaksi dengan air, menghasilkan gas hidrogen dan hidroksida logam alkali yang bersesuaian. Satu reaksi yang khas adalah antara litium dan air. Nah, ini reaksinya. Litium dan air. Litium itu golongan 1 ya, hidrogen, litium, natrium gitu ya. Nah, sekarang 2 litium ya dalam bentuk padat direaksikan dengan 2 molekul air menghasilkan 2 litium hidroksida dan juga hidrogen. Nah, pertanyaannya dari reaksi ini, berapa mol hidrogen yang terbentuk dari reaksi sempurna antara 6,23 mol litium dan dengan air? Terus, berapa gram hidrogen akan terbentuk dari reaksi sempurna antara 80,57 gram litium dengan air? Mudah atau susah? Saya jawab tergantung. Tergantung apa? Pertama, semua hal yang dilakukan pertama kali itu pasti susah. Tidak ada sesuatu yang dilakukan pertama kali itu langsung mudah. Jadi kalau saya bilang mudah atau susah tergantung. Kalau Anda sudah mengulangi materi ini, melakukan perhitungan ini, baru pertama kali, pasti Anda rasa susah. Anda akan merasa, wah susah sekali nih, ribet sekali. Tapi pertanyaan saya, coba Anda ulangin 100 kali, apakah masih susah? Ayo, Anda lakukan ini ya, perhitungan ini setiap hari, selama 100 hari. Atau 100 kali Anda lakukan ini. Sehari misalnya Anda lakukan perhitungan ini 5 kali. Pagi, siang, sore, masing-masing Anda 2 kali sebelum makan misalnya. Apakah menjadi susah? Tentu tidak. Jadi tergantung bagaimana apa. Bukan hanya masalah kepintaran, saya tekankan sini. Anda sekalian di sini, saya nggak tahu berapa orang yang pintar, berapa orang yang biasa-biasa aja. Atau malah beberapa yang merasa dirinya nggak pintar, saya nggak tahu ya. Tapi kembali, saya ingin menekankan bahwa belajar kimia itu bukan masalah siapa yang pintar, tetapi siapa yang rajin untuk mengulangi. Kalau pintar nggak ngulangi, nggak bisa.
Nah, kalau yang biasa-biasa aja, kayak saya ini biasa-biasa aja, tapi mengulangi, nah itu jadi pinter. Jadi pinter itu bukan karena sekali baca langsung bisa ngerti, enggak, tetapi karena diulang-ulangi ya. Nah, ini juga saya tekankan kepada Anda sekalian ya. Ketika pun nanti ini reaksi soal ini keluar di ujian ya, ketika keluar di ujian, saya harap Anda sekalian ini yang merasa diri biasa-biasa aja atau merasa diri nggak pinter atau merasa diri itu sudah pinter, silakan Anda ulang-ulangi ya materi-materi ini ya, terutama materi tentang perhitungan ini. Kecuali Anda merasa bahwa Anda sudah ahli kimia, jadi Anda tidak perlu lagi belajar. Nah, silakan Anda pelajari. Nah, sekarang kembali ke soal. Kalau ditanya susah apa enggaknya, kalau sekali ini pasti susah ya. Oke, nah kita mulai. Sekarang langkah pertama apa yang kita lakukan? Berdoa. Apalagi langkah pertama sebelum mengerjakan soal ini? Berdoa, berserah. Ya. Yang ketiga, ya harus dihitung. Nah, caranya pertama apa tadi dikatakan? Langkah pertama ketika mendapatkan soal stokiometri adalah penyetaraan ya, penyetaraan. Nah, berarti kita persamaan kimia dulu yang harus beres di Anda sekalian. Kalau Anda sekalian sudah beres di persamaan kimia, udah beres di mol, tadi saya sudah bilang, ya sudah bisa mendekati sempurna lah untuk bisa belajar stokiometri. Sekarang kita pelan-pelan. Persamaan ini sudah setara nggak? Nah, kalau tadi kalian sudah lihat sebentar kan, setara nggak? Oke, saya panggil aja nih. Cecilia Carolina Iju, mana? Ini kalau nggak nyahut, ini saya hitung absen loh ya. Tidak hadir, walaupun ada videonya di sini. Baik, Bu. Ya. Pertanyaan saya, reaksinya sudah setara atau belum? Belum. Belum? Oke. Belum. Yang mana yang belum setara? H2. H2, Bu. H2 di sebelah kiri berapa? H2 di sebelah kirinya 2. Sebelah kiri sini nih, yang sebelah kiri loh ya. Reaktan. Reaktan ini berapa H2-nya? Ini berapa? Sebelah kirinya 4. 4. Sebelah kanan berapa? Sebelah kanannya 2. Yang ini nggak dihitung? Sebelah kanannya iya, Bu. Ini berapa? Di sebelah kanannya itu ada 2. Ini berapa? 2, ya kan? Yang ini berapa nih? Ada 2 LiOH. Hanya di sini dihitung 1 atau 2 atau dihitung 0? Di sebelah kanannya sini kan 2, Bu. Tambah lagi sini jadinya 4. Sama apa enggak? Beda. Hah? Kok beda? Ini 2, ini 4 sebelah sini. Sebelah sini apa? Sama Ya. apa enggak? Oh, sebelah kanannya jadinya belum. Belum setara, Bu. Belum setara. Oke, ya sudah saya tambah. Ya. Roy Felisco. Mana Roy Felisco ini? Saya mau lihat nih orangnya mana. Roy Felisco. Iya, Bu. Ya gimana? Menurut saya sudah setara, Bu. Kata temanmu tadi nggak setara. Kamu kok bilang setara sih? Dari mana ceritanya? Karena itu 2 LiOH itu di belakang LiOH-nya, Bu. Jadi LiOH itu saya anggap 2 juga, Bu. Jadi hidrogennya sudah setara atau belum itu? Kalau hidrogennya... Ini yang semua yang matikan video saya hitung nggak hadir ya. Semua yang matikan video hitungan saya nggak hadir. Saya cek ini. Suruh on cam aja, Bu.
Saya sudah suruh on cam sejak kapan? Sejak pertemuan pertama saya sudah suruh on cam. Apakah saya harus ingatkan lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Mana tadi yang siapa? Gio. Jadi hidrogennya sudah setara? Belum sih, Bu. Belum, hidrogennya belum setara. Sebelah Ya, kiri Bu. berapa? Kamu baca itu hidrogennya ada berapa? Sorry. Ini saya lihat sini. Ada 4. Kamu sudah catat Ada nggak? 4, Bu. Ini saya screenshot. Belum, Bu. Belum saya catat. Bentar, saya screenshot dulu. Yang nggak muncul videonya, saya hitung absen. Ya, mana? Sebelah kiri berapa tadi? Iya, Bu. 4, Bu. Sebelah kiri 4. Sebelah kanan? 3, Bu. 3-nya dari mana? Kalau yang sebelah kanan hanya 2. Satunya dari 2 LiOH-nya itu, Bu. Jadi begini, ya, saya tolong perhatikan semua. Yang nggak perhatikan itu berarti merasa dirinya paling pintar di sini. Ya, di sini kita lihat dulu pertama litiumnya sudah setara nggak? Sudah setara karena di sebelah sini jumlah molekul litiumnya sini sudah 2. Jumlah atom litiumnya sebelah sini sudah 2. Sebelah sini juga 2. Berarti sudah setara ya. Sekarang yang ini 4 ya, hidrogennya sini berapa? 4 ya, 2H2, berarti 2 kali 2 4. Nah, sekarang sebelah kanan, produknya berapa? Ini 2 LiOH. Hanya di sini kan hitungannya sama dengan berapa? 2, ngikut yang depan, koefisien depan ini. 2. Ini hidrogennya berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 3. Ya. 2 tambah 2, 3 ya? 2 tambah 2, 3 kah? Gio? 4, Bu. 4 ya? Oke. Nah, berarti sini jumlahnya dia 4 hidrogennya. Bagaimana dengan oksigen? Oksigen sebelah kiri 2. Sebelah kanan berapa? 2 juga. Lihat koefisien depan sini 2 loh. Di sini tulisannya 2. Berarti persamaan ini sudah setara. Nah, persamaan ini sudah setara. Sekarang tugasnya adalah bagaimana menghitung molnya. Nah, tahap pertama, persamaan yang setara telah diberikan pada soal. Tahap kedua, konversi tidak diperlukan karena jumlah material awal litium diberikan dalam mol. Nah, sekarang kita menghitung mana nih ya? Mana tadi berapa mol H2, berapa mol kantor dari sempurna antara 6,23. Oke. Nah, sekarang kita melakukan perbandingan ya, Oke. Contohnya kalau di tahap 3 ini, kalau kalian lihat di soalnya agak ribet ya, bingung kalian lihatnya. Kalau di sini karena 2 molekul litium menghasilkan 1 molekul H2 ya, 2 molekul litium menghasilkan 1 molekul H2, berarti artinya 2 molekul litium itu sebanding dengan 1 molekul H2. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya 6,23, berapa molekul H2? Jadi dia bilang kayak gini nih. Soal ini bilang kayak gini. 2 molekul litium, ini kan reaktannya, menghasilkan 1 molekul H2 yang ini. Pertanyaannya, kalau di sini 6,23 molekul litium, berarti ini kan 2. Logikanya kalau di sini 6,23, ini berapa? Ya, 2 molekul litium hasilnya 1 H2 ya, ini kan hitungannya 1. Sekarang kalau di sini 6,23, di sini hasilnya berapa?
menggunakan hukum perbandingan, ya, menggunakan hukum perbandingan. Jadi kalau contohnya, kalau saya makan setiap hari beras 1 kilo, saya setiap enggak 1 kilo ya, setiap minggu saya habis memakan beras itu 1 kilo. Berat badan saya naik jadi 1 kilo juga, naik jadi 2 kilo misalnya. Nah, pertanyaannya, kalau setiap minggu saya makan 2 kilo, kira-kira berat badan saya naik berapa? Berarti kan tinggal dikali 2. Jadi perbandingannya, kalau saya makan 1 kilo beras, naik 2 kilo. Kalau saya makan 2 kilo beras, naiknya jadi berapa berat badan saya? Jadi 4 kilo. Nah, itu perbandingannya sama. Jadi kalau 2 litium menghasilkan 1, pertanyaannya kalau 6,23, hasilnya berapa? Ya berarti perbandingan. Perbandingannya adalah, coba kalian bayangkan di sini saya tulis misalnya, saya nggak punya ini sih tools untuk itu. Ini anggap aja 6,23. 6,23 litium, berapa hidrogennya? Berarti 6,23 dikali 1 dibagi 2. Hukum perbandingannya seperti itu. Jadi cara mendapatkan H2-nya berapa? 6,23 dibagi 2. Hasilnya 3,12. Oke, nah sekarang kita sudah dapat berarti molekul H2, kan target kita ini H2 nih. Molekul H2 yang dihasilkan itu kan 3,12. Nah, pertanyaannya 3,12. Sudah terjawab nggak di jawabannya? Sudah, ya. Berapa mol H2 yang akan terbentuk? Ya, lihat jawabannya tadi 3,12. Oke, 3,12 ini jawabannya. Ini hukum perbandingan saja. Nah, sekarang masalahnya ribet kalau ini sudah masuk ke gram. Kalau mol itu masih kita bisa menggunakan perbandingan yang tadi. Sekarang bagaimana dengan gram? Nah, nih kalau gram. Kalau gram yang tadi, gitu ya. Nah, nih sekarang contoh ini 80,57 gram litium dengan air. Oke. Jumlah mol litium dulu kita hitung. Ini dapatnya dari mana? Jumlah mol litium kita bagikan dulu dengan apa? Rumus dari mol sama dengan apa tadi? Gram per mr, Bu. Gram per mr. Okay. Mr. Nah, sekarang mol litiumnya gramnya itu 80,57. Mr dari litium berapa? 6,9. Coba kita lihat. Mana tadi? Oke, lihat di tabel ini. Saya minta siapa nih ya? Ana Amalia. Mana Ana Amalia? Ya, Bu. Litium golongan berapa? Golongan 1A, Bu. Yang mana? Nomor atom berapa dia? Nomor atom 3. Oke, ini ya. Ini adalah massa atomnya. Oke, 6,941. Nah, sekarang kembali ke soal yang tadi. Jumlah mol sama dengan gram per mr. Gramnya tadi yang diketahui soal adalah 80,57 gram litium. Dibagi mr-nya 6,941. 80,57 dibagi 6,941, 11,61 mol. Nah, ini 11,61 mol litium. Jadi di sini ada 11,61 mol litium, ya. Jadi 80,57, tadi kalau di soal A itu kan kita udah ketahui 6,23 ya. Jadi kita tinggal lakukan perbandingan. Kalau di sini 2:1, berarti kalau 6 tinggal kita kalikan perbandingannya berapa. Sekarang tadi kita udah hitung ya, ini di jawabannya sudah ditulis tadi. 80,57 dibagi 6,941 itu 11,61. Nah, sekarang logikanya 2 mol litium hasilnya tadi sama dengan yang hampir sama ya cara jawabnya yang di poin A, 2 litium 1 hidrogen. Sekarang kalau berapa tadi 80, saya hitung 80,57
bagi 6,941. Itu kan hasilnya 11 ya. Nah, dua molekul ini menghasilkan 1. Kalau 11 berapa? Berarti 11,6 dikali 1 dibagi 2. Berarti 11,6 ini kita bagi 2. Hasilnya berapa? 5,8. Makanya di sini hasilnya 5,8. Jadi kalau tadi di soal yang pertama kita dapat molnya itu kan 3,12 ya dengan perbandingan tadi. Nah, dengan gram yang baru berarti jadi nanti hasilnya 5,805. Nah, pertanyaannya sekarang 5,805 ini berapa gram? Itu kan pertanyaan di soalnya tadi, ya. 5,805 ini berapa gram? Karena diminta kan satunya dalam gram. Nah, rumus dari kalau diketahui mol, diketahui AR atau MR, yang ditanya gram berarti rumusnya jadi apa? Mol sama dengan gram per MR atau per AR. Nah, sekarang kalau gram berarti mol dikali MR-nya. Molnya kita sudah tahu kan tadi? Molnya kita udah tahu berapa? Molnya itu kita udah tahu tadi 5,805. Dikali MR-nya, MR dari H2O berapa? Tadi kan disampaikan 2,016. Dapat dari mana? Oke, kita lihat kan. Oh, yang ini aja. Nih. Ini kan dia hidrogen ini kan 1,008. Kalau dia 2, berarti kita kalikan 2 ya. Jadi 2. Jadi MR-nya jadi 2. Nah, sekarang kalian mungkin bingung dapat 2 dari mana gitu ya. Nah, gram tadi kan kita cari gramnya. Gram sama dengan mol dikali MR. Molnya tadi kita sudah dapat 5,805, MR-nya sudah dapat 2,016. 5,8 kali 2,16 hasilnya 11,7 gram. Jadi jawabannya ini 11,7 gram. Oke, nah ini jawabannya. Ini ada penjelasan karena massa molar H2 lebih kecil daripada litium dan 2 molekul litium diperlukan untuk menghasilkan 1 molekul H2, maka kita harapkan bahwa jawabannya massa H2 yang terbentuk lebih kecil daripada 80,77. Jadi dia mau bilang gini, kan ini mana tadi soalnya? Kan dibilang di sini massa molarnya ini kan lebih besar dibanding dengan H2. Tadi kan kita sudah pelajari. Nah, ini massa molarnya lebih besar. Nah, pasti jawabannya ini H2 ini kan tadi tahapan terakhir ketika mengerjakan soal stokiometri adalah kita melogikakan jawabannya. Nah, kita nggak harus tahu exactly-nya kalau tahapan terakhir. Kalau di sini jawabannya litium ini massa molarnya lebih besar, maka di sini tentu jawabannya dia lebih kecil. Karena litium itu massa molarnya lebih besar daripada hidrogen. Itu tadi penjelasan yang poin 5. Oke, jadi kuncinya di sini adalah prinsipnya setarakan reaksi, ya, setarakan reaksi. Terus kita hitung molnya, mol litiumnya tadi itu, karena yang diketahui di soal itu molnya diketahui gramnya litium, maka gramnya litium tadi, ini saya simpulkan ya, tolong Anda perhatikan ya. Jadi tahapan yang kita lakukan yang pertama, ini adalah yang pertama kita harus merubah yang di soal tadi, yang saya buka soalnya aja. Kita tahapan pertama dalam mengerjakan soal ini adalah kita konversi dulu gramnya ini ke satuan mol. Oke. Jadi gramnya litium ini kita konversi ke satuan mol. Jadi ketika kita konversi dengan rumus mol sama dengan gram per mr, maka kita dapatkan tadi jawabannya 11 ya, 11 mol. Nah, 11 mol ini kita logikakan kalau di sini 2 litium menghasilkan 1 hidrogen, kalau di sini 11 berarti berapa? Hasilnya sekitar 5 tadi kalau nggak salah ya. Nah, ini sekitar 5. Nah, ini 5 mol. Nah, 5 molnya si H2 ini berapa gram? Karena jawabannya tadi pertanyaannya kan gram ya. Berapa gram? Nah, kita cari gramnya. Kita kalikan ke AL kali ke MR-nya H2. Jadi MR-nya H2 tadi kan 2, berarti dapatnya sekitar berapa tadi? 10 ya. Nah, 11,7. Jadi itu cara melogikakannya. Jadi kita harus bisa mengkonversi dari mol ke gram, sudah dapat. Di soal itu apa? Soalnya minta misalnya gram, berarti kita harus rubah ke mol. Nanti kalau soalnya minta gram lagi, kita harus bisa rubah mol. Makanya tadi saya bilang, kalau sudah bisa persamaan kimia, bisa konversi mol, itu berarti sudah hampir bisa mengerjakan soal persamaan stokiometri. Nah, ini yang terakhir tentang reaksi pembatas. Ini bahwa ada namanya reaksi pembatas. Reaksi pembatas ini adalah namanya juga reaksi. Reaksi ini pasti dia reaktan. Reaktan yang pertama kali habis digunakan dalam reaksi kimia. Jika reaktan telah digunakan semua, maka tidak ada lagi produk yang dapat dibentuk. Ada juga namanya reaksi berlebih, adalah reaksi yang terdapat dalam jumlah lebih besar
daripada yang diperlukan untuk bereaksi dengan sejumlah tertentu. Nah, ini saya nggak keluarkan ya karena nanti ini karena ini banyak nanti ketemu di praktikum ya. Tapi yang saya harapkan ini kalian bisa pelajari dulu sendiri untuk reaksi pembatas. Ini nanti kalian cari mana dari reaksi ini yang habis lebih dahulu ya. Jadi ada reaksi antara 2NH3 plus karbon dioksida menghasilkan urea dan air. Nah, ditanya di sini di antara 2NH3 dan CO2 ini mana sih yang lebih duluan habis? Karena katanya kalau sudah salah satunya reaksinya itu sudah habis, maka tidak ada lagi dibentuk urea gitu ya. Terus nanti dari reaksi ini berapa sih urea yang dihasilkan? Dan ada nggak reaksi yang berlebih? Nah, itu pertanyaan dari soal ini. Oke, nah, atau enggak kita bahas sebentar aja ya. Jadi kalau kayak gini, kita bisa lihat, kita hitung dulu. Kita hitung, karena di soal ini kan yang sudah diketahui NH3-nya, kita sudah diketahui CO2-nya, jadi sudah diketahui massa masing-masing reaktannya. Sekarang kita konversi ke mol. Nah, mol tadi, mol sama dengan gram per mR. Berarti gramnya tadi kita diketahui soal kan 637,2. 637,2 ini kita bagi ke 17,03 karena ini merupakan massa molarnya. 637,2 bagi 17,03 ini hasilnya 37,42. Begitupun dengan mol CO2. Jadi mol CO2 ini di sini adalah kita bagi gramnya 1142 dibagi dengan 44,01 yang merupakan mR, massa molarnya. Hasilnya 25,95. Nah, pertanyaannya, yang mana lebih kecil, NH3 atau CO2? Yang lebih kecil adalah yang CO2, 25,95. Maka dari sini kita bisa lihat reaksi pembatasnya yang mana. Kalau kita lihat sekilas, sepertinya yang duluan habis itu yang ini ya, NH3, tapi bukan CO2 karena dia jumlah molnya lebih kecil. Tapi apakah dia yang merupakan reaksi pembatas? Ternyata tidak. Kenapa? Karena tadi yang sudah kita dapatkan 37,42 ini kita bagi lagi ke koefisiennya ya. Dari persamaan setara kita lihat bahwa 2 mol NH3 sama dengan 1 mol urea dan 1 mol CO2. Jadi kita bagi ke molnya lagi. Jadi karena di sini kan dari mana tadi? Dari 637,2 gram ini kan ada 2 mol NH3. Nah, kita bagi lagi yang tadi molnya tadi itu. Nah, kita bagi, jadi mol NH3 yang 37,42 kita bagi 2, hasilnya 18,71. Sedangkan tadi CO2 kan dia 25,95 mol, tapi dia koefisiennya 1. Nah, jadi 25,95 bagi 1 kan tetap 25,95. Jika dibandingkan NH3 dengan dibandingkan, ya kita bandingkan ini tadi koefisiennya dengan urea, saya dibandingkan, manakah yang lebih habis duluan itu apa? Nah, yang si NH3 di sini. Karena jika dia dibandingkan dengan urea tadi, maka NH3 ini sebagai reaksi pembatas setelah dibagi dengan jumlah molnya. Oke. Ini nanti silakan dipelajari sendiri berapa jumlah NH2 yang dihasilkan. Kalau ini saya nggak terlalu tekankan ya, masalah reaksi pembatas, karena ini biasanya dalam reaksi kimia yang ada di industri. Jadi biasanya menggunakan ini. Tapi kita sebagai farmasi ini, saya hanya lebih menekankan masalah yang ini. Prinsip-prinsip yang lebih simpel ini. Reaktan dan produk, berapa yang dihasilkan, terutama konsep tentang mol dan juga konsep tentang gram. Ya, mol, gram, bagaimana mereaksikan dengan setara, itu yang saya harapkan untuk Anda kuasai. Oke, itu yang bisa saya sharekan kepada kalian. Silakan jika ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya langsung screenshot absen supaya saya bisa langsung masukkan karena ini langsung 2 pertemuan ya. 2 pertemuan, jadi saya akan langsung ini saya rekam, nanti silakan saya upload di YouTube, nanti silakan Anda pelajari ulang. Oke, jadi ini saya mau saya nggak akan absen satu-satu, cukup lama, jadi saya screenshot saja. Saya screenshot, nanti ini akan saya upload di YouTube ya untuk rekaman materi kuliahnya. Oke, ada pertanyaan?
Kalau merasa susah untuk materi ini,